Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku. Setiap kita mari mempersiapkan hati untuk kita sembah Tuhan kita, Raja kita di atas segala raja. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami sembah. Saat ini Tuhan kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Katakan, Allah Rohku, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kau kudus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia
bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang maha agung, Kau yang mulia, Kau yang besar, Yesus. Selamanya kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hanya akan tetap menyembah-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan tetap menyembah Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami cintai selama-lamanya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Dan kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memuliakan Tuhan sebab Dia baik dan sangat baik bagi setiap kita. Mari kita bersukaria sebab Dia baik bagi setiap kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tuh sukacita.
sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi setiap kami. Kami butuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin setiap langkah kami. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Pegang kami. Terima kasih. Kami tenang bersama. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau setiap kami Tuhan. Dengan sayapmu naungi, dengan saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, ku
akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang Kau Allah. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allah. Ku tenang Kau Allah. Ku tenang Kau Allah. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang besar, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pegang teguh kekuatan daripada-Mu yang menjadi pertolongan kami, Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memegang tangan kami saat kami berjalan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi lembah kekalaman, badai kehidupan, lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu jadi pedoman pegangan hidup kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati Tuhan dengan hadirat Roh Kudus lewat puji-pujian kita. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami datang ke hadirat-Mu yang suci, berdoa, mengucap syukur kami bisa berbakti kepada Tuhan via online service ini. Setiap puji-pujian kami, ungkapan rasa syukur dan hormat, sembah sujud kami Tuhan sempurnakan. Biarlah naik ke hadirat-Mu menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian musik, pakai dengan heran untuk kemuliaan Tuhan, membawa umat-Mu masuk hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami buka hati untuk firman Allah. Mari Tuhan berfirman kepada kami siap mendengarkannya. Hamba serahkan jalannya pemberitaan firman Allah dalam penguasaan dan urapan Roh Kudus untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam firman Allah tentang pengamalan kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang tahu
hukum pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan segenap hati, kekuatan, dengan semua yang kita mampu beri, kita kasihi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dari semua sudah mengasihi Tuhan dengan segenap kemampuan saudara. Haleluya. Dan kalau saya bilang mengasihi Tuhan itu gampang. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus menjadi Bapa pemelihara kita semua. Masa kita nggak sayang sama Tuhan? Sayang kan? Mengasihi Tuhan kan? Itu mudah. Tapi yang menjadi masalah berikutnya ada hukum kedua yang tidak kalah pentingnya dengan hukum pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Saudara yang kasih, dan hari ini kita mau belajar mengasihi saudara bukan hanya dengan perkataan dan dengan bicara kita, tapi dengan pengamalan kasih itu. Kalau cuma ngomong tok, ngomong saja, itu namanya lip service. Saudara yang kekasih, banyak orang lip service. Saya mengasihi engkau, tapi cuma dibicara saja. Apa tindak lanjutnya kasih itu? Nggak ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita belajar dari firman Allah tentang pengamalan kasih. Saya undang kita akan melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Haleluya. Kalau di Alkitab saudara dan saya, dari Lembaga Alkitab Indonesia menaruh satu judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Haleluya. Mari kita akan melihat ayat-ayat ini. Pertama-tama kita akan membaca ayat ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Allah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, pelajari bersama tentang pengamalan kasih itu. Sehingga hukum kedua bukan hanya sekedar bicara saja, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tetapi suatu bentuk nyata kasih itu. Mari kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting ya di dalam mengasihi sesama. Haleluya. Karena apa saudara? Orang tahu saudara dan saya adalah murid Kristus kalau kita saling mengasihi satu dan yang lain. Dan kasih yang tampak nyata. Ya. Dan firman Allah katakan di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita akan baca dahulu ayat itu. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ayat 35, demikian bunyi firman Allah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, bagaimana saudara? Apakah orang tahu saudara dan saya murid Kristus? Karena mereka melihat kita saling mengasihi. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan ini.
Dan kasih kita kepada sesama, firman Allah katakan, mutunya sama dengan kasih Kristus untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sebegitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, sebegitu besar kasih kita untuk sesama. Haleluya. Dan mari kita akan melihat penerapan kasih itu. Ya, kita akan melihat 7 hal besar tentang penerapan kasih. Tentunya masih banyak, tapi hari ini kita akan melihat 7 hal besar dari penerapan kasih itu. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Roma pasal 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini pertama. Kalau kita mengasihi sesama, kita tidak melakukan yang jahat terhadap sesama. Tetapi kita melakukan yang baik. Betapa banyak orang suka melakukan jahat terhadap sesama. Betul tidak, saudara? Ya, banyak orang yang tidak melakukan yang baik seutuhnya untuk sesama. Saudara bisa tahu sendiri. Adakah orang yang melakukan yang jahat untuk sesama? Atau enggak ada orang melakukan yang jahat? Rasanya kita semua akan berkata, banyak orang melakukan yang jahat terhadap sesama. Bahkan ada banyak juga orang yang menjadi pengayom untuk masyarakat Indonesia, tapi mengambil bahagian rakyat. Ya, tidak memberi seutuhnya untuk rakyat. Saudara yang kasih, kita perlu berdoa untuk negara dan bangsa kita. Supaya para petinggi negara benar-benar mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dan mensejahterakannya. Memberikan keadilan sosial supaya kesejahteraan itu dapat dinikmati semua sampai rakyat jelata. Bahagian untuk rakyat, uang untuk rakyat, diberikan untuk rakyat. Apalagi sekarang banyak rakyat yang susah. Terjadi banjir di mana-mana, saudara. Terjadi masalah-masalah di mana-mana. Masalah COVID belum tuntas 100%, tapi puji syukur sudah berangsur-angsur pulih negara kita. Sudah datang lagi masalah banjir karena musim penghujan. Kalimantan Tengah banjir, Sulawesi Selatan banjir, Jawa Timur, daerah Batu banjir, saudara. Saudara yang kekasih, biarlah rakyat yang terkena bencana mendapat pengayoman dari pemerintah negara Republik Indonesia lewat pemerintah daerah setempat. Saudara yang kekasih, tidak melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik untuk sesama. Ini adalah pengamalan kasih ya saudara. Kita akan melihat terus apalagi yang akan kita pelajari tentang pengamalan kasih. Yang kedua, pada ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kita perlu saling mengasihi sebagai saudara. Dan kasih itu dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Jadi mengasihi sesama ini satu dengan yang lain kita mengasihi harus dipelihara. Seperti saudara memelihara binatang peliharaan. Ya, saudara mandiin, kasih makan, dandanin. Saudara memelihara tanaman, saudara siram, kasih pupuk. Saudara atur supaya bagus. Saudara dipelihara supaya yang dipelihara itu hidup. Kalau nggak dipelihara, mati saudara. Coba saudara tanam kembang, tanam pohon buah-buah, nggak dipelihara, ya mati, nggak menghasilkan buah. Saudara punya binatang peliharaan, nggak dipelihara, ya mati saudara. Demikian pula kasih persaudaraan. Kita harus pelihara. Artinya harus ada interaksi secara aktif di dalam kita mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memelihara kasih persaudaraan. Dengan apa? Melihat keperluan orang lain dan menolong mereka. Memelihara kasih persaudaraan dengan peduli dengan orang lain. Ya, saudara bisa peduli dengan keperluan orang lain. Ada ayat berkata, tertawalah dengan orang yang tertawa, tapi menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita ikut terbeban dengan beban hidup orang lain. Kita mudah tergerak oleh balas kasihan untuk permasalahan orang lain dan kita ulurkan tangan kita menolong. Kita memelihara hubungan kasih persaudaraan ini dengan pernyataan-pernyataan kelakuan atau perbuatan kasih yang bisa membantu sesama kita, yang bisa menyenangkan sesama kita. Haleluya. Kalau kita mengasihi orang tua kita dan kita berada jauh di rantau, paling tidak kita ada komunikasi proaktif dengan orang tua kita. Kita tanya kabar, kita beri selamat hari ulang tahun, kita beri selamat hari raya, selamat hari Natal, selamat hari tahun baru. Ada suatu ungkapan kasih melalui sapaan. Perkataan-perkataan kita harus perkataan yang menyenangkan orang lain yang mendengar. Perkataan yang menggembirakan, perkataan yang ekspresif menyatakan kasih kita. Kiranya Tuhan tolong kita penuh hikmat dalam memelihara kasih persaudaraan. Mari kita terus. Kita akan melihat ketiga ada di ayat yang ke-10 bagian B. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita belajar ini hal sederhana. Tapi apakah saudara sudah memberi hormat terlebih dahulu kepada orang yang lebih rendah levelnya dari saudara? Atau saudara berkata, dia dong yang harus beri hormat dan salam kepada saya. Hari ini kita belajar. Mari kita yang mengerti firman Allah. Lebih dahulu memberi hormat walaupun orang itu levelnya di bawah kita. Entahkah ponaan, entahkah anak, entahkah orang yang lebih rendah ekonominya, entahkah orang yang lebih rendah status sosialnya. Mari kita lebih dahulu memberi salam dan hormat. Sederhana bukan? Tapi banyak orang gak bikin bagian ini. Banyak orang dengan kesombongan dan keegoan. Dia tunggu orang lain memberi salam dan hormat terlebih dahulu. Saya pernah tinggal di desa waktu wajib kerja sarjana. Desa di satu kecamatan di Sulawesi Utara, Desa Pokpok namanya, Kecamatan Motoling. Saudara, orang-orang tua di sana suka memberi hormat. Saya waktu itu masih seorang yang sangat muda, dokter gigi muda. Saya baru tamat. Saya mengisi formasi keperluan tenaga kesehatan dokter gigi di Puskesmas Popo. Saya berinteraksi dengan masyarakat di sana. Dan saya mempelajari satu yang baik, bahwa masyarakat di sana orang-orang tua ya selalu cepat-cepat sekali memberi salam. Melihat saya, selamat pagi Bu Dokter, selamat siang, selamat malam. Bahkan di sana orang suka pakai topi, ya, capeo namanya orang sana. Diangkat topinya dan ada hormat, ditudukin kepalanya. Saudara, luar biasa. Saya angkat topi, saya salut dan saya belajar. Orang-orang tua memberi salam terlebih dahulu kepada saya yang waktu itu saya masih sangat muda. Saya belajar dan itu menjadi pembelajaran besar pada saya. Sekarang saya belajar untuk memberi salam terlebih dahulu. Memberi hormat kepada orang yang lebih muda dari saya. Haleluya. Tuhan menolong saudara. Ini penerapan kasih saudara. Biar kita semua mau lakukan ini. Haleluya. Saya belajar dari seorang teman saya. Dalam hal mendahului memberi hormat. Saya ada di rumah. Bapak itu dia seorang dokter ahli senior dari saya. Saya ada antar suatu keluarga hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan dari luar pulau yang perlu perawatan. Lalu kami dilayani di rumah.
anaknya seorang dokter juga pulang. Lalu papanya, saya mendengar, "Selamat siang, Nak." Dia sebut namanya, saya tidak sebut di sini. Anak itu jawab langsung, dokter muda anak Pak Dokter senior. "Oh iya, selamat siang, Papa." Saya belajar kedua kali di sini. Dikala saya sudah umur tua, saya belajar lagi. Ada seorang dokter senior memberi salam terlebih dahulu kepada anaknya. Walaupun anaknya dokter, bahkan dokter spesialis juga. Tapi anak kan, mestinya anak kan lebih dahulu memberi salam. Tapi tidak terjadi dan keluarga dokter yang senior ini. Dan saya belajar. Iya ya, betul yang saya belajar dulu waktu saya muda. Orang-orang di kampung itu cepat-cepat memberi salam kepada saya. Dan saya belajar kembali dikala saya sudah menjadi tua. Dan saya memang sudah terapkan. Betul, yang tua harus lebih dahulu juga memberi salam. Gak apa-apa. Cepat-cepat aja. Siapa yang mau cepat dulu? Siapa yang mau dahulu? Mau duluan memberi salam. Haleluya. Ini sederhana. Tapi mari kita terapkan dalam hidup ini. Apa salahnya anak kita masih pulang dari sekolah belum bicara salam? Kita sambut, "Selamat siang, Nak. Bagaimana hari ini? Bagaimana kabar? Ulangan saudara bagus? Ulanganmu, Nak, bagus?" Mari kita belajar ya. Yang keempat kita akan belajar. Kita lihat pada ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudara, hari ini kita belajar bahwa kasih itu diterapkan juga dalam bentuk rajin. Saudara yang kekasih, orang rajin dalam bentuk apa, saudara? Dalam pekerjaannya. Rajin dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau dia seorang pekerja, dia rajin bekerja. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia rajin mengurus rumah tangganya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pun mau belajar bahwa kita pun harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Pertama-tama, belum dulu rajin melayani Tuhan, rajin kerja dulu, saudara. Sebab apa? Setiap orang perlu makan dan minum. Anggota keluarga kita perlu kehidupan. Saudara sebagai kepala keluarga, rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Kalau kita bilang aku rajin melayani pekerjaan Tuhan, tapi nggak rajin kerja, nggak jadi berkat untuk keluarganya. Bagaimana keluarganya mau rajin melayani Tuhan dan kerja Tuhan, sedangkan kekurangan makan dan minum, lapar. Gak bisa sekolah anak-anaknya karena ayahnya gak mau bekerja dengan rajin. Harus seimbang, seimbang. Melayani keluarga juga diimbangi melayani pekerjaan Tuhan. Jangan berat sebelah. Sebab Alkitab juga ajarkan neraca yang tidak seimbang, timbangan yang jomplang berat sebelah, itu kebencian bagi Tuhan. Saudara harus rajin bekerja terlebih dahulu. Memenuhi kebutuhan keluargamu. Tidak ada kekurangan dalam rumah tanggamu. Soal kebutuhan primer tentunya. Kalau soal kebutuhan sekunder, misalnya mobil dan lain-lain, rekreasi itu sekunder. Tapi makan, minum, tinggal, pakai, sandang, pangan, papan, itu perlu. Itu primer, saudara. Saudara harus penuhi dalam keluarga. Baru kita melayani pekerjaan Tuhan. Rajin bekerja, rajin melayani pekerjaan Tuhan. Ya, dalam pekerjaan Tuhan ada banyak penjabaran. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan ini, baca dan renungkan, bukan hanya baca seperti baca koran. Sekarang sih sudah jarang orang baca koran. Orang lihat YouTube atau dengar berita di handphone.
Tapi dulu ada koran, ada banyak komik. Baca firman Allah bukan seperti baca-bacaan biasa. Renungkan, mengertilah firman ini, lakukanlah kebenaran firman ini. Supaya hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Sebab Alkitab bilang, kalau engkau mengasihi aku, mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, turutilah setiap inilah perintahku. Perintah firman Allah turutilah. Ya, untuk kita bisa menuruti, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kita harus memahami terlebih dahulu. Lalu kita turuti atau lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mendengar firman Allah ini. Demikian pula saya, kita harus membuat seimbang untuk kebutuhan tubuh, jiwa, dan kebutuhan roh kita. Untuk kebutuhan jasmani dan pelayanan rohani. Seimbang. Dan semua itu dilakukan dengan rajin. Tidak ada kamus kemalasan dalam firman Allah. Orang yang malas, Tuhan berkata, pergi belajar kepada semut. Tuhan tolong kita semua. Yang kelima, ya, semua orang pasti menghadapi masalah dalam kehidupan. Dalam menghadapi masalah, ayat yang ke-12 memberikan kita suatu pengertian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ini yang harus dilakukan setiap kita. Sebab kita semua tidak ada seorang pun tanpa masalah kehidupan. Bagaimana saudara dan saya menanggapi, meresponi masalah itu? Harus bersukacita. Ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Jangan putus harap. Jangan putus asa. Selalu ada asa atau harap. Bahwa satu kali kelak Tuhan menolong saya. Saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya percaya sekali-kali Allah tidak membiarkan saya. Sekali-kali Allah tidak membiarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari jatuh sampai tergeletak. Waktu kita mengalami masalah, pasti Tuhan tolong. Nah, ini kita bersukacita. Ada pengharapan akan pertolongan Tuhan. Dan semua kita percaya bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tetap kuat dalam iman. Kita semua jangan kalah dengan persoalan hidup. Tapi kita semua tetap berharap Tuhan campur tangan. Tolong saya, tolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Semua masalah kita selesai dengan baik. Kemudian, penyelesaian masalah itu tidak sekejap. Tidak seperti orang membalikan telapak tangan. Tidak, saudara. Ada waktu. Dan Alkitab katakan, sabar dalam menunggu semua selesai. Sabar dalam persoalan hidup. Sabar kalau sudah menderita kesesakan. Sabar. Mau jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sabar? Haleluya. Biarlah setiap kita menambah nama sabar. Saya punya nama Hilda. Hilda sabar. Saudara punya nama apa? Sambung sedikit dengan sabar. Ada lagu bahasa Jawa, sing sabar lan mantep. Kalau sudah sabar, mantep. Sabar. Ya. Sabar, kita pasti tertolong. Dan Tuhan buat indah pada waktunya. Dan hal ketiga untuk mengatasi masalah, bertekun di dalam doa. Saudara, Alkitab tulis kalau ada persoalan, ada masalah, mari datang kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Haleluya. Sebab keadaan begitu, doa begitu dikehendaki oleh Bapa dalam Yesus Kristus. Jangan khawatir, Tuhan mempedulikan saudara. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Allah, lakukan yang baik. Tetap eksis di dalam bekerja dan di dalam membangun pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tolong saudara. Saudara yang kekasih
bertekun terus dalam doa sembahyang, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara, ketiga hal ini kita harus lakukan dalam mengatasi masalah kehidupan. Dan ini bentuk pengamalan daripada kasih. Kalau saudara punya kasih kepada Tuhan dan sesama, saudara ada masalah, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Jangan lari dari masalah itu. Dan saudara, apalagi sebagai kepala keluarga yang mengayomi dan melindungi seisi keluarga, keluargamu akan bangga punya ayah, punya ibu. Walaupun ada masalah, tetap sabar, tetap bersukacita, tetap berdoa. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Bahagian yang ke-6. Ya, jadi kita akan melihat ayat 9 sampai ayat 13, saudara ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Saudara, di sini lebih diperjelas, bantu kekurangan orang kudus. Saudara tahu kan ada kekurangan apa dalam keluarga saudara? Mungkin iparmu, mungkin keponaan, mungkin kakak adikmu, bantu mereka. Ya, jangan kita katupkan tangan kita. Tapi ulurkan tangan saudara untuk memberi bantuan kepada mereka yang perlu uluran tangan saudara. Haleluya. Yang ketujuh, pengamalan kasih adalah pada ayat 13 bagian B. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara yang kekasih, pada zaman dahulu memang nggak seperti sekarang. Banyak hotel, banyak homestay, banyak apartemen yang disewakan. Dahulu kurang. Kalau orang bepergian, numpang di rumah sesama anak Tuhan. Di rumah para hamba-hamba Tuhan. Ya. Tapi sekarang pun tidak semua orang mampu membayar uang tumpangan di homestay atau hotel. Kalau ada familimu datang, jangan biarkan mereka. Kalau rumahmu kecil dan engkau punya dana, beri mereka tempat tinggal di homestay dan saudara yang mengatasi semua keperluan pendanaan. Ini pengamalan kasih. Jangan tolak saudaramu yang datang ke rumahmu. Sambutlah dia. Alkitab tulis, mungkin saudara nggak tahu saudara sedang melayani malaikat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah setiap saudara memahami ada pengamalan kasih dalam hal memberi tumpangan. Haleluya. Kita sudah belajar 7 hal besar dari pengamalan kasih. Kita ulangi secara singkat saja. 1 adalah tidak melakukan yang jahat, tapi melakukan yang baik. Yang kedua, kita harus memelihara kasih persaudaraan. Yang ketiga, kita harus lebih dahulu memberi salam hormat. Yang keempat, kita harus rajin dalam bekerja untuk hidup dan dalam bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kelima, kita belajar bahwa dalam mengatasi masalah, 3 hal besar kita belajar. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa sembahyang. Dan hal keenam dalam pengamalan kasih adalah kita belajar untuk membantu keperluan sesama saudara orang-orang kudus. Yang ketujuh, kita terbuka pintu hati kita dan pintu rumah kita untuk memberi tumpangan. Haleluya. Tuhan berkati saudara saya. Tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati dan kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat yang indah pada hari Minggu yang indah ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, layakkan kami untuk makan dan minum daripada roti dan cawan ini. Dan kami tahu kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami lakukan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya.
Amin. Mari kita akan mendengar firman Allah. Kita angkat pecahan roti tinggi. Semua mempersiapkan dan mengangkat tinggi. Kita akan dengar firman Allah sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari, ambil, terimalah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada persekutuan dan tubuh Tuhan. Angkat cawan, dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada persekutuan dengan darah Kristus. Dan ingat, ada tugas. Beritakanlah Yesus yang mati dan bangkit menyelamatkan dosa umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Kami berterima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tetap menolong kami untuk kami menerapkan kasih ini dalam perjalanan hidup di dunia yang fana ini. Supaya orang mengetahui kami adalah murid Kristus. Ampuni kalau kami ada banyak kealpaan, kesalahan, kelemahan. Ampuni Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, walaupun hal-hal yang sederhana. Tapi kalau kami belum lakukan, kami mau menerapkan ini semua dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berdoa syafaat. Berkatilah umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati mata pencaharian umat-umat Tuhan. Setiap bapak ibu yang bekerja, anak-anak muda yang bekerja, beri hikmat, beri kemampuan kerja. Berkatilah dengan kedudukan yang baik dan rezeki yang baik dari Tuhan. Berkatilah setiap anak cucu kami yang belajar di sekolah, yang sudah tatap muka terbatas dan masih online dalam pembelajaran. Tuhan tolong, biar ada keberhasilan dari anak cucu kami dalam menuntut ilmu di semua level pendidikan. Tuhan menolong dan semua ada keberhasilan dalam studinya. Berkatilah setiap pelayanan umat-Mu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan cinta Tuhan. Setiap anak Tuhan mengamalkan kasih, melayani Tuhan dengan rajin ya Tuhan. Bahkan setiap anak Tuhan bisa mencari jiwa bagi Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkatilah setiap rumah-rumah tangga umat-Mu. Ada kedamaian, ada kemanisan, ada keindahan, ada keharmonisan dalam rumah tangga umat-Mu. Ada hadirat Allah dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkatilah setiap pemerintah nusa dan bangsa kami. Tuhan beri hikmat kepada Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Kerja, TNI Polri tingkat pusat sampai daerah, pemerintah daerah sampai pemerintah di tingkat dusun. Tuhan memberkati. Semua akan mengayomi masyarakat Indonesia, membawa negara bangsa kita menjadi negara yang besar dan bermartabat.
negara yang tumbuh kembang terus dalam semua aspek kenegaraan. Tuhan beri keamanan bagi negara kami, dijauhkan dari intervensi negara lain. Dijauhkan dari orang-orang yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tolonglah bangsa negara kami Tuhan, pemerintah kami semua. Semua ditolong Tuhan. Para anggota DPR pusat, DPRD semua mengayomi masyarakat. Tuhan, kami hanya serahkan semua para petinggi negara dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat dalam tangan Tuhan. Kiranya pekerjaan Tuhan tumbuh kembang. Panji salib Kristus ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian daripada Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, berkelimpahan. Hiduplah dalam pengamalan kasih seutuhnya. Sehingga jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Dan ucapan syukur dan sudah berdoa. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan. Jaga makanan yang bergizi. Supaya semua sehat. Dan semua berbahagia. Haleluya. Mari kita bersukaria sebab Dia baik bagi setiap kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.